Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai berbagi ilmu, mohon keikhlasan Bapak Ibu sekalian untuk membaca ta'awud, basmalah, salawat Nabi, kemudian surat Al-Fatihah. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama salam bertemu kembali. Sudah sekian lama saya tidak bergabung baik di Masjid Al-Maunah maupun Al-Fatah karena memang kondisi pandemi yang tidak bisa kita hindari. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Nardi, Mas Yandi, Mas Pangadiman, dan bapak-bapak yang lain, yang Pak RT 2, Pangadino, dan mungkin yang saya lupa, mohon maaf. Pak Sarino, kok enggak bacaan, kok merubah nama ya Pak ya. Insya Allah yang disampaikan Mas Yandi itu ini bukan pertemuan terakhir, tapi pertemuan awal. Insya Allah ini awal dari silaturahmi kita. Karena apapun yang kita lakukan adalah cerminan dari apa yang diinginkan oleh Allah, yakni menjaga silaturahmi, apalagi sesama Muslim. Bapak Ibu yang saya hormati, saya dalam kesempatan ini akan berbagi ilmu. Jadi posisi saya tidak merasa lebih tinggi atau lebih pintar, tidak. Ini ilmu adalah ilmu yang diajarkan oleh guru saya yang bersumber semata-mata dari Al-Quran. Ilmu apa? yakni ilmu yang benar-benar kita perlukan dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana Bapak tahu, Bapak Ibu tahu bahwa kita ini mulai dari lahir sampai nanti dikubur, itu kan kita nggak tahu usianya sampai berapa. Apakah masih setahun lagi, atau 5 tahun lagi, atau bahkan 10 tahun lagi, kita nggak tahu. Apakah karena sakit, karena mendadak, kita nggak tahu. Apakah muda, setengah tua, atau tua, kita nggak tahu. Oleh karena itu, yang kita wajib lakukan adalah bagaimana mempersiapkan hidup itu agar kita bahagia tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana caranya? Nah, peristiwa di dunia ini kan kalau kita kategorikan hanya ada 2.
peristiwa yang enak dan peristiwa tidak enak. Kalau peristiwa yang enak, gampang betul Bu, Bapak mensiasatinya. Gampang, kantun bersyukur beres. Karena Allah memberi nikmat. Kalau yang agak masalah adalah peristiwa yang tidak enak. Nah ini perlu penanganan khusus, perlu ilmu khusus, sehingga ketika peristiwa tidak enak itu terjadi, kita tidak stres, kita tidak marah-marah, kita tidak banting pintu, kita tidak nyalahkan orang lain dan sebagainya. Nah, coba kita lihat. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya kita itu pengen ada masalah atau tidak? Tidak pengen. Tapi kenyataannya itu kita pernah lepas dari masalah enggak? Tidak. Kita tidak ingin masalah, tapi kenyataannya masalah itu selalu ada. Kesimpulannya ada yang menciptakan masalah. Siapa kira-kira? Allah. Kita lihat di surat Yunus ayat 107. Saya bisa minta tolong Mas Yandi, terjemahnya Mas Yandi. Pakai handphone aja yang biar cepat Mas Yandi, nggak ada. Oh iya, mau gabung pakai ini ya apa Mas? Surat Yunus ayat 107. Yunus 10, 107. Jadi kita tidak ingin masalah. Kalau bisa kita tuh nggak ada masalah. Tapi kenyataannya kita tuh tidak pernah tidak menghadapi masalah. Artinya selalu ada masalah. Ayat 107. Yunus 107. Terjemahnya Mas Yadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Ya, cukup. Jadi Allah menimpakan suatu bencana. Bencana kan kejadian besar. Kalau kita adalah masalah. Yang menciptakan masalah adalah Allah. Dan yang bisa menghilangkannya hanya Allah. Kesimpulannya, masalah itu diciptakan oleh Allah. Yang bisa menyelesaikan hanya Allah. Nah, coba kita pikir-pikir lagi. Kalau yang bisa menyelesaikan hanya Allah, yang sering terjadi, kita berusaha menyelesaikan masalah itu atau tidak? Artinya kita pusing menyelesaikan masalah, tapi kalau Allah tidak menyelesaikan masalah, ya tidak selesai juga. Artinya apa? Yang kita kerjakan untuk ngutak-ngutik masalah, itu kan jadi kerjaan sia-sia. Karena yang bisa menyelesaikan hanya Allah. Oke, ciri masalah yang kedua. Kita bisa nggak hidup itu sama sekali tidak ada masalah? Tidak bisa. Kita lihat surat Al-Insan. Saya sini aja biar agak cepat Mas Yandi ya. Mohon maaf ya. Surat Al-Insan ayat 2. Di sini, sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya. Jadi Allah itu sudah merencanakan manusia dan membuat manusia dengan niat akan mengujinya. Tujuannya apa? Nah, nanti kita lihat di kriteria ketiga. Jadi kalau kita berpikir akan lepas dari masalah, kayaknya tidak mungkin. Karena masalah itu selalu ada. Jadi kalau kita ibaratnya mau bisa renang, itu pasti kita kena air. Kalau kita mau bisa renang tapi nggak kena air, pasti tidak bisa renang. Jadi artinya masalah itu pasti selalu ada. Yang kedua, apa
tujuan masalah itu diberikan kepada manusia. Kita lihat di surat Al-Ankabut. Kalau ada yang membaca atau membawa suratnya, kami persilahkan. Surat 29 ayat 2. Al-Ankabut ayat 2. Enggak apa-apa, saya bacain aja. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang berdusta. Jadi tujuan diciptakan manusia itu apa? Hanya satu, untuk menguji mereka agar imannya meningkat. Nah, kalau kita dikasih masalah, tujuannya imannya meningkat, mestinya kalau dikasih masalah itu terima kasih atau marah-marah? Terima kasih. Kalau sampai di rumah tiba-tiba dimarahi istri mencak-mencak, kira-kira marah-marah atau terima kasih? Lo imannya lagi mau dinaikin kok. Kalau tiba-tiba di rumah anak mecahin TV, kira-kira terima kasih atau marah-marah? Ya kalau nggak marah paling gedek ya Pak Nardi. Jadi mestinya kalau kita lihat Allah yang memberikan masalah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kadar keimanan kita agar kita lebih dekat kepada Allah. Harusnya kita diberi masalah, terima kasih atau tidak terima kasih? Terima kasih. Jadi kalau kita tidak terima kasih, namanya orang yang tidak wajar. Kalau kita terima kasih, namanya orang yang wajar. Oke, sekarang kita lihat berikutnya. Masalah itu berat atau tidak? Berat bukan Pak masalah itu? Berat ya? Berat itu menurut kita atau menurut Allah? Menurut kita. Nah, kita lihat sekarang di Al-Qur'annya seperti apa. Surat Al-Baqarah ayat 286. Surat 2 ayat terakhir. Ini sering dibaca oleh Pak Nardi ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi Allah memberi masalah itu pasti sesuai dengan kemampuannya. Jadi misalnya kemampuan kita 10, tidak mungkin Allah ngasih masalah beratnya 11 atau 12, pasti maksimum 10. Kenapa? Karena sesuai dengan kemampuannya. Kalau sesuai kira-kira berat nggak? Ya pasti nggak berat dong. Sebetulnya kita dalam kapasitas kita. Yang menjadi berat karena menurut pendapat kita. Harusnya itu pendapat kita itu sesuai Al-Quran atau sesuai pendapat kita? Pendapat kita harusnya sesuai Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk. Kan gitu. Nah kalau kita sudah memandang masalah itu semuanya dalam kapasitas kita, kira-kira masalah itu berat atau tidak? Tidak. Tapi kalau kita mengabaikan Al-Quran, kita menurut versi kita yang belum tentu benar, masalah itu benar-benar jadi berat. Yang keempat, masalah itu kira-kira untuk mendolimi kita atau untuk membahagiakan kita? Membahagiakan kita. Kita uji. Surat An-Nisa ayat 40. Surat An-Nisa ayat 40. Jadi di situ sungguh Allah tidak akan menzolimi seseorang walaupun sebesar zarrah. Dan jika ada kebajikan, niscaya Allah akan melipat gandanya. Kesimpulannya apa? Apapun yang diberikan Allah, pasti Allah tidak menzolimi hambanya. Bahkan sebaliknya, ketika ada kebajikan, itu akan dilipat gandakan. Nah kalau kita sekarang dikasih masalah, misalnya anak nggak mau sekolah, terus ngambek terus-terusan, kira-kira itu izinnya Allah bukan? Izinnya Allah. Dalam kapasitas kita bukan? Dalam kapasitas. Mendolimi kita bukan? Bukan. Karena sesuai kapasitas dan itu adalah khusus diberikan kepada
Bapak Ibu sekalian termasuk saya. Jadi tidak berat, kemudian Allah tidak mendolimi, dan terakhir, masalah itu bisa diselesaikan enggak? Bisa diselesaikan. Kita lihat Al-Quran, surat 94 ayat 5 dan 6. Surat Az-Zarh 94 ayat 5 dan 6. Al-Insyirah. Jadi alam nasrah betul. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan diulangi lagi di ayat 6. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kalau bersama itu artinya apa? Bareng-bareng loh. Beriringan. Begitu diciptakan masalah oleh Allah, sudah disiapkan solusinya. Jadi masalah itu pasti selesai. Nah, kalau sudah jelas masalah itu sesuai kapasitas, Allah tidak mendolimi, kemudian pasti selesai, Allah yang akan menyelesaikan. Kenapa kita khawatir dengan masalah? Kenapa kita stres dengan masalah? Mestinya semakin lama kita ngaji Al-Quran, itu semakin kita tidak stres. Jangan sampai kita ngaji nggak ada bedanya dengan yang tidak ngaji. Kalau yang ngaji menghadapi masalah stres, apalagi yang tidak ngaji. Gitu. Mestinya kita semakin ngaji menghadapi masalah itu semakin santai, karena ada tuntunannya. Pasti selesai, pasti ada solusinya. Allah tidak mendolimi, pasti tidak berat. Pertanyaannya adalah bagaimana agar Allah menolong kita? Kan gitu Bapak. Ingin nggak diterangin bagaimana agar Allah menolong kita? Nah, ini sesinya agak panjang gitu. Tapi ada clue-nya. Agar Allah menolong kita, itu juga ada tuntunannya. Ada di surat Al-Baqarah 153. Jadi ini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah kenal ini surat ini. Bunyinya adalah ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Pak Wardi apal itu sampai. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang beriman. Kita termasuk beriman enggak? Termasuk. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kan gitu. Jadi Allah itu menawarkan diri. Mau enggak tak bantu selesaikan masalah? Kan tadi tuh surat Yunus ayat 107. Yang menciptakan Allah, yang menyelesaikan hanya Allah. Nah, karena hanya Allah yang menyelesaikan, Allah menawarin. Mau enggak tak selesaiin masalahmu? Tapi penuhin dulu. Imannya diperbaiki, sabarnya diperbaiki, sholatnya diperbaiki. Coba kita lihat introspeksi. Sudahkah sholat kita baik? Nah, kita lihat di surat surat 70 ayat 19 sampai 23. Itu kriteria bahwa kita sholatnya sudah baik. Coba kita lihat surat 70. Surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Suka mengeluh. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. 20 Pak Narti. Ayat berikutnya. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Nah, ini yang 21. Dan apabila mendapat kebaikan atau harta, dia jadi kikir. Ini sifat dasar manusia. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Jadi ciri-ciri orang yang sholatnya baik, itu tidak mengeluh, tidak kikir, tidak nyalain orang. Kita sudah begitu belum? Termasuk saya juga belum Pak. Saya masih belajar. Jadi kalau sholatnya diperbaiki, insya Allah Allah buka jalan. Kita lihat tadi kan ada iman, sholat, sabar. Kita lihat iman.
Kalau iman ukurannya ada di surat Yunus ayat 62 dan 63. Surat 10, 62 dan 3. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan mereka tidak bersedih hati. Kemudian yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Nah kalau kita dikasih masalah terus kita was-was, kita khawatir, itu masih terjadi pada diri kita nggak? Berarti kita imannya kurang sempurna. Nanti bagaimana agar iman kita sempurna? Ada lagi caranya, metodenya ada lagi. Kita lihat, kan tadi ada 3. Ada iman, sholat, dan sabar. Sejauh mana sabar kita? Kita lihat, ayat yang paling populer adalah innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar. Kalau Allah beserta orang sabar, berarti kan orang sabar itu masalahnya beres. Karena Allah beserta dia. Nah, kenyataannya masalah kita masih banyak atau tidak? Berarti sabar kita masih dipertanyakan. Agar bisa sabar, itu juga ada caranya. Nah, sekarang pertanyaannya, sabar itu sulit atau gampang? Sulit. Coba jawabannya ada di, kita sering baca tuh, ada di surat Al-Kahfi ayat 68. Surat 18 ayat 68. Surat 18 ayat 68, surat Al-Kahfi. Itu pernyataan Nabi Khidir. Ayat 68. Dan di bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu yang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Nah, dan bagaimana engkau akan dapat bersabar? Karena engkau belum mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Jadi sabar itu sebetulnya bisa dipelajari dan bisa diamalkan sepanjang kita memiliki pengetahuan tentang itu. Nah, karena kita itu sulit sabar karena pengetahuan kita belum komplit. Sering kan kita kalau tanya ke ustadz-ustadz itu, Pak saya ada masalah gini-gini, solusinya Bapak sabar saja. Nah sabar itu ya udah diajari kan gitu. Nah, ini pentingnya di situ. Agar kita bisa sabar, kita harus punya pengetahuan tentang sabar. Nah, kalau tiga-tiganya tadi dibahas sampai sekarang, nah nanti Mas Yandi protes kepada saya. Ini judulnya kultum, Pak, bukan pengajian, kan gitu. Nah, sampai sini dulu. Ini pengantar tentang ilmu kehidupan. Jadi, bagaimana kita bahagia di dunia dan di akhirat, kuncinya adalah bagaimana kita mengelola masalah atau peristiwa tidak enak itu sesuai dengan petunjuknya Al-Quran. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Hah? Tambah. Lah, peluitnya ada di Mas Yadi ini. Jadi yang tadi itu baru pengantar. Pengantar intinya itu agar kita, kan kalau saya diajari guru saya gini Pak, belajar tentang agama itu baik-baik saja, tapi yang terbaik bagaimana kita belajar tentang ilmu agama itu tapi bermanfaat langsung pada kita. Jadi hidup kita itu tidak stres, hidup kita itu menghadapi masalah ya tenang-tenang saja. Oh, masalah itu yang bikin Allah, yang menyelesaikan Allah, lah ngapain kita stres? Hutang 5 juta dengan hutang 5 miliar. Gampang lunas Mas, saya mau tanya. Tadi punya tadi ayat berapa tadi? Yang terakhir tidak punya ilmunya tadi. Logikanya Pak, hutang 5 juta dengan hutang 5 miliar, gampang lunas mana? 5 juta. Saya jawabnya sama Pak gitu. Ketika ditanya guru saya, dijawab guru saya salah. Loh kok bisa salah? Loh ya jelas salah. 5 juta kalau tidak ditolong Allah dengan 5 miliar ditolong Allah, selesai mana? Itu jawabannya Pak. Jadi kuncinya adalah pertolongannya Allah. Nah kita seringnya itu mikir dengan akal kita. Kita lupa bahwa yang maha kuasa atas segala sesuatu itu hanya Allah.
Kuncinya itu pertolongan Allah. Mampu nggak kita menghadirkan pertolongan Allah? Mampu nggak kita setiap hari itu melakukan sesuatu apapun sesuai dengan keinginan Allah? Nah, kalau kita sudah lakukan apapun keinginan Allah, kira-kira Allah bersama kita atau tidak? Itu loh Pak. Jadi bukan besar kecilnya, tapi pertolongan Allah itu yang penting. Al-Ma'unah jadinya gitu ya. Cocoknya judulnya ya. Alhamdulillah. Baik, monggo. Saya terbuka kalau ada yang mau didiskusikan atau masukan atau pendapat, kami persilakan. Monggo. Ada yang mau tanya, Ibu-ibu? Bu Arti? Bu Arti, wah ini saya lama nggak dengar suaranya ini. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar bisa sabar? Ini saya harus izin Mas Yandi nih. Ada 40 ayat yang Jadi ini sebenarnya udah masuk ke materi sabar. Jadi kalau kita mau mencoba memahami sabar, itu kita lihat bahwa sabar itu kan ilmu yang sangat luar biasa. Kelihatannya gampang diucapkan, tapi caranya itu kadang-kadang orang nggak ngasih. Tadi yang disampaikan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa, bagaimana kamu bisa sabar, wong ilmunya saja kamu belum memahami. Artinya sabar itu bukan hal sulit kalau kita tahu ilmunya. Nah, guru saya mengajari bahwa sabar itu adalah proses menerima suatu kejadian yang tidak enak atau sering disebut masalah dengan ikhlas. Jadi ada kejadian tidak enak. Yang kedua, bagaimana kita merespon kejadian tidak enak itu. Yang ketiga, melihat kejadian tidak enak itu semata-mata karena izinnya Allah. Ini metodenya. Nah, kalau kita sadar yang selama ini kita lakukan, melihat satu kejadian tidak enak, contoh, tadi yang tanya Bu Harti, saya ambil contoh bapak-bapak. Bapak-bapak itu kalau sampai ke rumah sukanya marah-marah. Misalnya, kalau Pak Sarino kan selalu senyum. Nah, kalau senyum kan bukan masalah. Misalnya. Karena yang tanya ibu. Kalau yang tanya bapak-bapak beda lagi contohnya. Ibu-ibu yang cerewet. Nah, tapi kalau yang tanya ibu-ibu yang ini bapak-bapak yang suka marah. Kalau lihat bapak marah, respon pertama jujur dikatakan, apa yang dilihat? Bapaknya yang marah kan? Diamin saja atau lawan dengan marah kan gitu. Nah ini adalah contoh bahwa respon terhadap kejadian itu sangat standar, tidak sesuai keinginan Allah. Harusnya bagaimana? Peristiwa tidak enak itu jangan dilihat kejadiannya, lihatlah bahwa Allah sedang menggerakkan bapak-bapak untuk marah. Jadi sebelum bapak-bapak itu marah, sudah keluar izin enggak dari Allah? Allah sudah mengizinkan bapak itu marah. Nah, kalau Allah sudah mengizinkan bapak marah, terjadi enggak marah? Terjadi. Coba bayangkan, daun jatuh saja, Allah itu harus mengizinkan loh. Apalagi bapak-bapak marah, pasti melalui izinnya Allah. Nah, kalau kita melihat peristiwa yang tidak enak itu, dengan kacamata peristiwanya itu sendiri, pasti yang terjadi kita gagal menjalani ilmu sabar. Tadi ilmunya nggak tahu.
Tapi kalau kita melihat peristiwa tidak enak itu karena izinnya Allah, sehingga saya harus menghargai keputusan Allah, yang terjadi kita marah enggak? Kita terima karena ini Allah, keputusan Allah. Lah kenapa kok Bapak marah-marah? Yang tahu hanya Allah. Hormati keputusan Allah. Bapak-bapak nanti pulang tiba-tiba sampai rumah, anaknya ngeblur, muka biur gitu, kira-kira marah enggak? Kalau lihat kejadiannya mestinya marah. Tapi kalau lihat izinnya Allah, harusnya enggak marah. Ini Allah. Tidak mungkin Allah tidak punya maksud. Pasti Allah punya maksud. Nah, ketika semua kejadian yang dilihat adalah izinnya Allah, yang terjadi kita hanya menghormati keputusan Allah. Apapun yang terjadi, tidak ada yang lepas dari kendalinya Allah. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mulai dari yang paling ringan, daun jatuh, sampai gempa bumi, sampai kiamat, itu Allah semua. Lah kalau kejadian sehari-hari, pasti dong Allah yang menggerakkan, tidak mungkin tidak. Nah kalau kita sudah sadar, semuanya itu karena Allah, satu-satunya pilihan, hormati keputusan Allah. Itulah yang dimaksud dengan ilmu sabar. Sehingga kalau kita melihat semua kejadian itu dari perspektifnya Allah, insya Allah kita menjadi orang yang sabar. Siap menghargai, menghormati keputusan Allah? Insya Allah. Apapun yang terjadi pasti. Sekali lagi pasti oleh Allah. Tidak mungkin tidak. Ingat saja, hal yang paling ringan daun jatuh saja harus Allah. Hal yang paling berat pasti Allah. Semua kejadian pasti dalam rentang itu. Peristiwa sehari-hari pasti dalam rangka kendalinya Allah. Dan Allah mendidik hambanya itu dengan cara memberi masalah. Agar hambanya berusaha mencari masalah, nanti diberi petunjuk sama Allah. Ini loh yang harus kamu perbaiki agar imanmu naik. Ini loh agar kamu sabar, kamu tak kasih masalah. Kira-kira tujuannya Allah baik gak? Baik. Kenapa kalau kita digiring agar kita sabar? Ada yang ingat ya pelajaran dulu waktu di Al-Fatah? Salah satu keistimewaannya adalah, silakan dicek di Al-Quran, ada enggak perbuatan yang pahalanya itu luar biasa tidak terbatas? Hanya sabar. Tidak ada yang lain, Bu. Sabar itu perbuatan yang pahalanya satu-satunya, perbuatan yang satu-satunya pahalanya tidak terbatas. Silakan dicek surat Az-Zumar ayat 10. Kalau kita diberi pahala tidak terbatas, kira-kira Allah sedang mendidik kita ke neraka atau ke surga? Kalau kita dididik ke surga, mestinya terima kasih atau tidak? Jadi kalau kita dikasih masalah, mestinya terima kasih atau tidak? Itu loh Pak, Bu, sekalian. Jadi kalau kita memahaminya utuh, masalah itu bukan masalah. Masalah itu sarana kita untuk masuk surga. Gitu Bu Arti. Menjawab boten Bu Arti? Waduh, terlalu tinggi. Lawan kejadian semuanya Allah kan yang nggak tinggi toh Bu. Kita apapun yang bernafas saja, kalau Allah nggak ridho kita nggak bisa nafas loh Bu. Kita nggak nyuruh usus kita untuk memeras-meras makanan, Allah sudah ridho. Gerakkan usus untuk meras makanan. Kita nggak nyuruh jantung kita untuk memompa darah, Allah ridho kok. Jantung kita memompa darah kita, semuanya gerakkan Allah. Jadi dalam diri kita saja itu 100% yang mengendalikan Allah. Apalagi di luar diri kita. Apalagi kejadian-kejadian yang menimpa diri kita. Pasti Allah terlibat. Ingat doanya Rasulullah, demi jiwaku yang dalam genggamannya. Artinya nasib kita itu benar-benar dalam genggaman Allah. Nah kalau Rasulullah itu dalam setiap detiknya itu selalu ingat Allah. Lah kita ingatnya dalam sehari itu berapa kali coba? Sholat saja kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak. Apalagi tidak sholat, kan gitu.
Oleh karena itu tujuan saya adalah menyadarkan bahwa semua kejadian ini miliknya Allah. Sehingga wajar kalau dalam setiap kesempatan, dalam setiap tindakan kita selalu ingat Allah. Agar apa? Agar refleks kita terhadap satu kejadian itu kepada Allah menjadi refleks, menjadi kebiasaan. Nah kalau sudah menyadari seperti itu, tiba-tiba orang di jalan nubruk kita, ya ini Allah lagi. Ya sudah, mau apa? Sudah kejadian. Memang kalau kita marah-marah penyoknya selesai? Tidak juga, tetap penyok. Jadi sebetulnya kejadian tidak enak itu kita nggak ada pilihan. Kita harus menerima keputusan Allah. Jadi kalau kita nggak menerima ya percuma, wong kita nggak bisa apa-apa. Jadi poin yang ingin saya sampaikan bahwa coba karena semua kejadian ini punya keputusannya adalah Allah, ya apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan mestinya muaranya kepada Allah. Agar refleks kita ketika mau sabar itu menjadi lebih mudah. Caranya supaya lebih real bagaimana? Begitu bangun tidur, yang diingat pertama kali adalah Allah. Nah kalau kita bangun tidur yang diingat pertama kali, kumbanku sik pira aku wis repot. Padahal pertama itu sangat menentukan selanjutnya. Kalau pertama kita selalu ingat Allah, kemudian kita mau tidur lagi ingat Allah, insya Allah kita sudah melangkah satu langkah lebih bagus untuk mendekat kepada Allah. Langkah berikutnya bagaimana? Contohlah Rasulullah, perilakunya, akhlaknya, kemudian kegiatan sehari-harinya, itulah tauladan bagi kita. Agar kita selalu menyadari bahwa diri kita ini tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa, tidak punya kekuasaan apa-apa, semuanya bergantung kepada Allah. Itu berarti agar kita lebih mudah mereflekskan diri bahwa semua kejadian itu hanya Allah. Tantangannya, kalau kita melihat kejadian itu di luar kendali, di luar izinnya Allah, pasti kita dimasuki oleh musuhnya. Nah, begitu kita dikasih kejadian tidak enak, kita tidak melihat izinnya Allah, tapi kita menjadi emosi dan marah, setan masuk dari situ. Pilih mana? Dimasukin setan atau diberi Allah? Nah, ya sudah. Kita sudah tahu petanya. Masa kita tetap mau jalan yang itu? Kan gitu. Alhamdulillah. Jawab berarti? Alhamdulillah. Ada lagi? Cukup. Pak Nardi? Sudah. Mas Yandi? Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membuat kita lebih bisa memahami arti kehidupan, terutama bagaimana menyikapi peristiwa-peristiwa tidak enak atau kejadian tidak enak atau sering disebut dengan masalah, baik yang menyangkut keluarga, baik yang menyangkut pancaharian, hubungan kantor dan sebagainya. Yang penting Allah itu ingin kita masuk surga. Buktinya apa? Allah menerbitkan panduan masuk surga. Apa? Al-Quran. Makanya Al-Quran itu selalu dibaca. Jangan cuma jadi pajangan. Saya lihat di Al-Mu'unah sudah ada tadarus, itu bagus. Lanjutkan dengan kajian. Lanjutkan dengan mengkaji isi-isinya. Sehingga kalau kita makin lama makin ngaji, kedekatan kita dengan Allah itu makin terasa. Ciri-cirinya apa kalau kita dekat dengan Allah? Ya tadi, wali-wali Allah, orang-orang beriman itu tidak pernah takut, tidak pernah khawatir. Karena semuanya Allah. Nah kalau sudah begitu, insya Allah kita di jalan yang lurus. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada contoh-contoh yang kurang berkenan. Bapak Ibu sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.